Sementara itu, di pagi hari yang sama beberapa saat sebelumnya, di apartemen Shah, sepanjang malam Bella tak bisa tidur. Dia seperti tikus yang ketakutan. Berdiam di dalam kamar, meringkuk di balik selimut. Pintu apartemen berkali-kali diceknya demi meyakinkan jika pintu sudah terkunci dengan benar. Bahkan panggilan telepon dari Rensi pun tak berani diangkatnya. Bella tak mau beradu urat leher lagi dengan Rensi. Setelah itu, Bella memutuskan untuk berjalan-jalan menikmati udara segar untuk pagi ini. Sore nanti barulah dia akan pergi ke dokter kandungan untuk mengecek kondisi kandungannya. Bella menaruh piring kotornya ke dalam dish sink dan mengambil mantel untuk bersiap keluar. Ketika Bella membuka pintu apartemen, tiba-tiba wajah Rensi sudah nampak di hadapannya. "Ark!" teriak Bella terkejut. "Hei, kau kira aku hantu apa sampai terkejut seperti itu? Atau memang kau terlalu pengecut? Hanya melihatku saja sudah ketakutan." "Bukan begitu, Ren. Sorry, aku kaget ada orang di depan pintu." Rensi mengangkat kedua bahunya. "Ya, memang begitulah kalau orang yang suka berselingkuh itu. Sedikit-sedikit kaget, efek memiliki hubungan terlarang yang disembunyikan," sindir Rensi dengan santainya. Bella tak menggubris Rensi, meski hatinya ketar-ketir mendengar segala sindiran Rensi. "Mau kemana kamu?" tanya Rensi lagi dengan wajah tak senang dan memandangi Bella dari atas sampai ke bawah. "Cuman jalan-jalan cari angin." Bella menjawab apa adanya. Dengusan sinis kembali didapatnya dari Rensi. "Enak bener ya hidupmu. Punya suami tampan, mapan, tapi disia-siain. Malah modus bilang kuliah lagi, dan kenyataannya kau sibuk menyamai cinta lama yang belum kelar." Cek, cek, cek. "Enggak, Ren, enggak seperti itu," kata Bella sambil menggeleng. "Hah? Enggak seperti itu gimana, Bel? Kenyataan sudah di depan mata, kok masih mungkir? Buktinya kau tinggal di apartemen Shah, padahal Zain juga punya apartemen di sini. Aku hanya nggak menyangka jika personamu terlalu hebat, Bel. Bisa membuat seorang Shah sampai kehilangan logikanya. Apa kau pakai susuk? Kalau iya, di mana susukmu? Tapi kulihat kau biasa saja mukanya. Nggak ada manis apa gimana gitu. Berarti Shah sampai mau-maunya jadi kambing bodoh karena kau sudah menjeratnya dengan tubuhmu. Murah banget sih Bel jadi perempuan. Kamu pernah mikir nggak sih, sekalipun jika nanti kau berhasil diceraikan Zain, apa mungkin keluarga besar Hemingway mau menerima kamu jadi menantu lagi setelah apa yang kau lakukan pada Zain?" Bella kembali diam. Apa yang Rensi pertanyakan memang benar. Tidak mungkin keluarga Hemingway mau menerima wanita yang tindak tanduknya seperti dirinya ini. Tapi kenapa selama ini dia masih menumpuk harapan kosong bahwa Shah akan mampu menaklukkan hati keluarganya dan mereka akan menerima dia? Apakah karena kehamilannya ini? Sepertinya dia sudah menaruh harapan terlalu besar pada buah hati mereka. Berharap anak ini akan menjadi pembuka jalan bagi keluarga Hemingway untuk menerimanya sebagai istri Shah. Ah, aku terlalu naif. Sekarang itu terasa tidak mungkin. Bella meringis dalam hatinya. Sekuat tenaga dia berusaha untuk tidak mengelus perut ratanya. Dia tidak ingin Rensi mengetahui jika dia ternyata telah hamil. Bisa-bisa wanita itu semakin barbar. Baru terpikir sekarang. Rensi mengejek lagi dan tertawa sinis. "Bodoh itu jangan dipelihara. Pantas saja hanya bisa jadi perempuan peliharaan laki-laki lain." Bella mendelik pada Rensi. Kata-kata wanita itu semakin lama semakin menusuk hatinya. "Kenapa? Mau marah? Kami yang seharusnya marah pada kamu," bentak Rensi lagi. Bella pun akhirnya menepis tubuh Rensi agar tidak menghalangi jalannya. Dia tidak mau lagi mendengar Rensi menjadikannya olok-olokan. Tapi Rensi menahan tangannya. "Tunggu dulu, Bel,
Aku belum selesai. Kalau ada yang mau dikatakan, cepat katakan. Tapi kalau kau hanya mau mengejekku, maaf saja aku nggak ada waktu, Ren. Entah dari mana kesabaran Bella. Dia sendiri terkejut mendengar dirinya masih tidak membalas kata-kata Renzi dengan bentakan dan sindiran yang sama pedasnya. Apakah karena dia sadar berada di posisi yang salah? Renzi pun semakin mendeliknya tajam, tak terima dirinya diatur-atur Bella. Tapi karena tidak mau Bella pergi begitu saja sebelum dia sempat menyampaikan niatnya, Renzi pun cepat mengutarakan apa yang dia mau. Oke, Belle. Kedatanganku ke sini simpel saja. Aku hanya mau bernegosiasi denganmu. Apa? Tanya Bella dingin. Aku tidak akan melaporkan apa yang kulihat selama di negara ini pada keluarga besar Hemingway. Juga pada Zane, tapi aku minta satu hal padamu. Apa? Tanya Bella lagi. Tinggalkan Shah. Kembali pada Zane. Berlakulah seolah kau tak pernah mengkhianati Zane. Bella menggeleng-geleng. Enggak, Ren. Aku nggak bisa. Apanya yang nggak bisa? Kau hanya perlu bilang pada Shah kalau kau tidak jadi meninggalkan Zane. Kau lebih memilih Zane daripada dia. Itu saja. Bella tetap menggeleng. Aku nggak mau, Ren. Aku sudah memilih untuk bersama Shah. Di hadapannya, Renzi menatapnya tak percaya. Kau selain bodoh juga keras kepala ya. Jadi kamu lebih memilih aku umbar aibmu sekarang juga. Oke, fine. For your information, aku pulang ke Jakarta siang ini. Paling lambat besok hidupmu akan berubah drastis. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Renzi melangkah hendak berlalu dari sana, tapi kali ini giliran Bella yang menahan tangannya. Jangan, Ren, please jangan. Kalau jangan ia terima penawaranku tadi. Itu juga aku nggak bisa, Ren. Lalu maumu apa? Aku berpihak padamu, menutupi semua ini, berpura-pura tidak ada yang ku ketahui tentang hubungan terlarang kalian. Bella mengangguk sambil mengarahkan pandangannya ke lantai. Beri kami waktu menyampaikan semuanya sendiri, Ren. Jangan mencampuri dan membuat semaunya jadi semakin ruwet. Giliran Renzi yang tak percaya mendengar permintaan Bella. Ada ya wanita seperti Bella. Masih berani memintanya menutupi skandal menjijikkan ini. Renzi menggeleng sinis. Aku nggak mau tahu. Aku kasih kamu 3 hari untuk kembali ke Zane. Jika dalam waktu itu kamu masih belum juga kembali, aku pulang ke Jakarta dan mengumbar semua ini. Bella masih memandangi ponselnya dan membolak-balik ponsel itu. Tapi pikirannya menimbang untuk menghubungi Zane. Bukan untuk membicarakan soal ibunya, tapi Bella ingin tahu apakah Renzi sudah mengatakan semuanya pada Zane. Karena Bella baru sadar, Zane sudah cukup lama tidak menghubunginya lagi. Terakhir kali Zane menghubunginya adalah saat dirinya baru tiba di negeri singa ini, itu pun hanya membahas soal acara makan malam ayahnya lewat chat. Bella jadi merasa ada yang tidak beres. Diamnya Zane, penyelidikan agresif Renzi, ketenangan semu yang dia rasakan selama Shah tidak di sampingnya, ditambah lagi kabar ibunya yang akan segera memulai kemoterapi gelombang kedua, semua membuat hati Bella semakin tak karuan. Akhirnya, Bella memberanikan diri menghubungi nomor Zane. Nomor itu tersambung. Tapi bunyi nada sambung berkali-kali tetap tidak ada jawaban dari Zane. Ketika Bella menutup ponselnya, hatinya semakin terasa tak tentram dan kian tak karuan. Saat sore tiba, Bella datang lebih pagi daripada jadwal praktek dokter. Dia sudah tak bisa berlama-lama di dalam apartemen yang sunyi itu dengan pikiran yang kusut dan semrawut. Rasanya dia nyaris gila. Bella sudah duduk di antrian dokter kandungan ternama dan hatinya sedikit melega karena bisa melihat keadaan di luar apartemen semuanya masih seperti biasanya. Dunia masih berputar dan berjalan seperti biasanya. Ada cukup banyak pasien di sekitar Bella, tapi untungnya karena Bella datang lebih pagi,
dia mendapat nomor urut 5. Ketika gilirannya, Bella masuk. Dia menyapa dokter dan diminta berbaring untuk melakukan pengecekan USG. "Kemarin saya terjatuh, Dok, dan hari ini perut sedikit sakit, takut ada apa-apa dengan kandungan saya," kata Bella menceritakan keluhannya pada dokter. "Ada keluhan lain? Misal keluar fleks?" "Nggak ada, Dok." "Oke, kita periksa dulu." Alat diarahkan ke perutnya dan terlihat di layar yang bentuknya masih belum Bella pahami. Dokter menjalankan alat USG ke sekujur permukaan perut Bella cukup lama. Setelahnya, dokter tersenyum. "Tidak apa-apa. Semua baik-baik saja. Tidak perlu cemas." "Baik, Dok, terima kasih. Tapi aku akan meresepkan obat penguat kandungan. Mohon diminum teratur. Dan jangan sampai jatuh lagi. Juga jangan terlalu lelah." "Baik, Dok." Bella duduk di hadapan dokter menunggu dokter parubaya itu menuliskan resepnya. Setelah selesai, Bella menerima resep dengan tersenyum, mengangguk hormat, dan keluar dari ruangan pemeriksaan. Bella mengurus pembayaran terlebih dahulu. Setelah selesai pembayaran, Bella menuju apotik yang berada di lantai 7 rumah sakit. Bella harus menaiki lift. Ada 3 lift di sana. Semua berukuran luas yang memungkinkan untuk membawa pasien di atas berangkar masuk ke dalam lift. 1 lift sudah penuh, 1 lift lagi belum datang. Bella naik di lift ketiga dengan 1 pasien lain yang didampingi pasangannya. Saat di dalam lift, dia menekan tombol 7. Pasien lainnya menekan tombol 3. Ketika tiba di lantai 3, penumpang lift itu turun. Bella kembali menunggu hingga lift tiba di lantai 5 dan lift kembali terhenti. Pintu terbuka dan seorang perawat rumah sakit dengan mendorong berangkar dan tiang infus memasuki lift. Bella menepi memberikan ruangan pada perawat dan pasien di atas berangkar itu. "Lantai berapa?" tanya Bella yang berbaik hati untuk menekankan tombol lantai. "Sama. 7, kata perawat itu. Bella pun mengangguk dan tidak jadi menekan tombol lift. Hanya saja, saat dia hendak kembali mengarahkan pandangannya ke angka-angka yang ada di atas pintu lift, terlihat oleh Bella sosok pasien yang terbaring di atas berangkar. Sepasang mata pasien itu pun sedang menatap Bella. Bella begitu terkejut melihatnya, jantungnya nyaris melompat keluar dan berlarian sendiri, sedangkan kedua kakinya terpaku di lantai. "Kakak kenapa bisa ada di sini?" tanya Bella tergagap-gagap. Tapi yang disapa Bella tidak berniat menjawabnya. Dia memalingkan wajah menatap ke arah lain. Sorotnya begitu kelam dan mengandung luka yang mendalam. Tepat saat itu, pintu lift sudah membuka di lantai 7. Karena Bella terpaku di sana, perawat tadi mendorong berangkar yang berisikan pasien itu keluar dari lift. Bella cepat mengikuti mereka. Hatinya bagai hancur berkeping-keping melihat kondisi pasien itu di sana. Itu Zain. Tapi kenapa dia tampak begitu berbeda? Ah, itu karena wajahnya pucat dan dia sudah lebih kurus dari yang terakhir kali Bella melihatnya. Jika itu Zain, apa yang dilakukan Zain di sini? Bukankah katanya dia ada event di Malaysia? Kenapa bisa tiba-tiba Zain ada di Singapura? Bella mempercepat langkahnya untuk mengikuti perawat dan Zain. Perawat ternyata mendorong berangkar Zain hingga ke sebuah ruang rawat VIP. Bella tak bisa menahan dirinya lagi. Dia ikut masuk dan melihat Zain terbaring lemah tak berdaya dengan hati yang tercabik-cabik. "Zain, apa yang terjadi padamu?" tanya Bella dengan hati sama hancurnya saat dia melihat ibunya harus menjalani perawatan kemoterapi. Namun, masih seperti tadi, Zain memalingkan pandangan matanya, tidak berniat menatap Bella. "Zain," panggil Bella lagi. Kali ini permukaan matanya sudah penuh dengan rembesan air mata. Bella sampai-sampai tidak menyadari ada sosok lain di ruangan itu selain mereka, sekalipun perawat sudah pergi dari sana.
Bella duduk di kursi penunggu pasien. Tangannya bergetar saat menyentuh lengan Zain. "Zain, kamu sakit apa? Kenapa nggak beritahu aku?" Tanya Bella lagi dengan suara bergetar. Air matanya pun sukses berjatuhan. "Nggak ada yang perlu diberitahu, Bel. Aku tidak ingin menyusahkan hatimu," kata Zain dengan suaranya yang lemah. Tapi kan sudah seharusnya, Zain. Kamu sudah banyak membantuku, apa salahmu membagi bebanmu denganku? Setidaknya biarkan aku tahu. Itu takkan menyusahkan hatiku Zain. Mendengar itu, Zain langsung menatap teramat dalam pada Bella. Di dalam hatinya, dia membatin, kabar sakitku tidak menyusahkanmu karena kau tidak mencintaiku, Bella. Tapi di luar, Zain menutup rapat bibirnya. Dia tidak ingin bicara yang tidak perlu. Tidak ada yang perlu diberitahukan, katanya lagi. Singkat dan dingin. Dijawab seperti itu, sontak air mata Bella mengalir semakin deras. Dia mengusap wajahnya dengan punggung tangannya. Hatinya teramat hancur. Zain adalah malaikat penolong ibunya. Tapi kenapa dia sampai tidak tahu menahu jika Zain sakit? Padahal selama ini mereka tinggal serumah. Dan sekarang malah dia dengan teganya berselingkuh dengan sah. Apakah Renzi mengetahui ini semua? Dan karena itulah Renzi begitu marah padanya. Detik itu juga, Bella merasa dirinya teramat menjijikkan. Dia begitu rendah dan kotor. Bahkan dia merasa dirinya benar seperti yang dikatakan Renzi. Murahan. Dia menjual murah dirinya demi biaya pengobatan ibunya. Tapi kemudian merasa melunjak dan melambung besar kepala ketika Zain tidak menyentuhnya, tetapi tetap memperlakukannya dengan baik dan hormat sebagai seorang istri. Sedangkan dirinya sendiri, entah berapa banyak kebohongan yang terucap dari bibirnya demi menutupi hubungannya dengan sah. Padahal, orang yang dibohonginya itu adalah malaikat penyelamat ibunya. Dan malaikat sang ibu itu sedang sakit. Berjuang demi kesembuhan, sama seperti ibunya. Lantas, di mana hati nuraninya sebagai wanita? Sebagai manusia yang pernah ditolong saat dia berada di titik terendahnya. Sebagai istri yang telah begitu dihargai dan dihormati suaminya. Sekalipun tidak ada gairah di antara mereka. Tapi, Bella seharusnya tidak begitu saja mencampakkan Zain. Dirinya sungguh bukan manusia. "Zain, maafkan aku," kata Bella di sela isak tangisnya. "Maaf untuk apa, Bel?" tanya Zain sambil mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi Bella. Bella tidak menghindar kali ini, sekalipun dia terkejut saat mendapati tangan Zain sudah berada di pipinya. Jari lemah itu bergerak di pipi Bella, menghapus air mata yang mengalir di sana. "Don't cry," ujar Zain lirih. Bukannya berhenti menangis, air mata itu malah semakin luruh, tetapi Bella tetap tak mampu menjawab pertanyaan Zain. "Maaf untuk apa?" batin Bella, namun lidahnya keluh untuk berucap. "Untuk semuanya, Zain. Begitu banyak hal yang tidak pantas, tidak tahu diri yang telah aku lakukan." "Kamu sakit apa, Zain?" tanya Bella dalam isak tangisnya. "Bukan apa-apa. Hanya sakit biasa, Bel. Nggak usah khawatirin aku. Jangan bohongi aku, Zain. Kalau hanya sakit biasa, nggak mungkin kamu harus diopname seperti ini. Lagi pula, lihatlah tubuhmu begitu pucat, begitu kurus. Kamu mirip mamaku waktu lagi parah-parahnya sakit. Gimana aku nggak cemas? Aku pucat hanya sementara saja. Nanti saat sudah sembuh aku nggak pucat lagi. Benarkah?" tanya Bella dengan tatapannya yang menelisik wajah Zain, mencari kebenaran kata-kata Zain. Karena ucapan Zain tadi bukanlah jawaban melegakan. Malah sebenarnya sangat ambigu. Benarkah Zain pucat hanya karena sakit biasa? Jika iya, lantas Zain sakit apa? Bella terus bertanya-tanya dalam hatinya. Tapi apa yang dilihatnya tak bisa membohongi matanya.
Wajah Zain terlihat lebih tirus dari saat sebelum mereka berpisah di keberangkatan Zain ke Malaysia. Ngomong-ngomong tentang Malaysia, Bella kembali mengingat, bukankah Zain ke Malaysia, kenapa tiba-tiba bisa ada di Singapura? Dan sedang berobat.